Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 129 SD. 130. Bab 129 Lelang. Pagi selanjutnya, langit baru saja berubah cerah, dan Dong Suebing terbangun. Dia menggosok matanya dan meregangkan tubuh. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan ingin menguap. Tapi sebelum dia bisa menguap, tampar. Sebuah tangan kecil menutupi mulutnya, dan tangan lainnya meletakkan jari di bibirnya, menyuruhnya untuk tidak membuat suara apapun. Dong Suebing ingat dia masih di unit Kuyun Suan dan ibunya masih tidur di sofa di luar. Dia mendengarkan dengan cermat untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa mendengar gerakan apapun di luar. Suan, kamu sudah bangun. Panggil aku Bibi Suan. Di mana rasa hormatmu? Aku terbangun sebentar. Kami sudah melakukan itu, bagaimana saya masih bisa memanggil Anda sebagai Bibi sekarang? Kuyun Suan memeluk pinggang Dong Suebing dan menyandarkan kepalanya di lengannya. Rambut panjangnya ada di pundaknya, dan dia terlihat sangat imut dan tak berdaya. Dong Suebing memperhatikan ada beberapa perubahan pada Kuyun Suan dan dia tersenyum. Dia memiliki rasa pencapaian dan merasa terpenuhi. Dia mengulurkan tangan dan memeluk tubuh telanjangnya. Kamu bangun sebentar dan masih memelukku. Hah? Kamu masih tidak mau mengakui bahwa kamu menyukaiku selama ini. Berhenti menyeringai. Kuyun Suan mendengar apa yang dikatakan Dong Suebing dan tersipu. Dia dengan cepat mendorongnya menjauh. Siapa yang menyukaimu? Xiao Suan, panggil aku Bibi. Dong Suebing berdeham, Bibi Suan, sudahkah Anda mempertimbangkannya sekarang? Apa kau bersedia menjadi pacarku? Kuyun Suan menatapnya dan mencubit hidungnya dengan main-main. Aku masih perlu mempertimbangkan. Hah? Kami sudah dalam kondisi ini, dan Anda masih ingin memikirkannya. Dong Suebing menjawab dan meremas pantatnya. Aku akan memukulmu. Berhenti menyentuhku. Baiklah, pergi dan pertimbangkan. Aku akan mendengarkanmu. Kuyun Suan tertawa manis dan mencubit hidungnya lagi. Baik. Saya akan memberi Anda jawaban ketika saya siap. Apakah Anda masih akan kembali tidur? Ibuku pasti masih tidur. Nanti saat dia pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan, kamu diam-diam menyelinap keluar. Anda tidak bisa keluar sekarang. Jika Anda mengantuk, tidurlah sebentar lagi. Saya tidak ngantuk. Dong Suebing memeluknya erat dan bertanya. Haruskah kita melakukannya sekali lagi? Hentikan. Ini masih menyakitkan. Kamu seharusnya baik-baik saja. Ayo, coba lagi. Jika Anda kesakitan, kami akan berhenti. Pergi ke neraka. Kuyun Suan mencubit pahanya dengan keras. Tadi malam, ibuku hampir mendengar kami. Kita tidak bisa melakukannya sekarang. Jika Anda masih mau, Anda harus menunggu sampai malam ini. Kita benar-benar tidak bisa melakukannya sekarang. Sama sekali tidak. Dong Suebing ingin sekali melakukannya lagi. Dia pernah mencicipi Bibi Suan sekali dan menginginkan lebih. Tetapi Kuyun Suan menolak untuk melakukannya sekarang, dan dia tidak ingin memaksanya. Dia menekan keinginannya dan hanya menyentuhnya di sekujur tubuhnya. Kali ini, Kuyun Suan tidak menghentikannya. Dia menatapnya dengan penuh kasih dan memainkan rambutnya, memutar-mutar rambutnya di sekitar jari-jarinya dan menggunakan rambut panjangnya untuk menggelitik wajahnya. Tiba-tiba terdengar suara sandal, dan seseorang mencoba membuka pintu kamar. Kenapa kamu mengunci pintumu? Apakah kamu bangun? Kuyun Suan segera menjawab, saya kelelahan kemarin. Biarkan aku tidur lebih lama. Apakah Anda menyiapkan sarapan? Atau Anda ingin saya yang menyiapkannya? Hentikan omong kosongmu. Anda akan tidur sebentar lagi, bagaimana Anda akan menyiapkan sarapan? Saya akan memasak sarapan. Anda bangun sekarang. Nanti kamu harus mencari pekerjaan baru.
Setelah mengomel pada putrinya, Ibu Ku Yunsuan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ku Yunsuan menamparkan tangan yang masih di dadanya dengan ringan. Pergi dan ambil pakaian. Dong Suebing dengan enggan melepaskan tangannya dan mulai mengenakan pakaiannya. Ku Yunsuan merasa malu, tetapi dia masih keluar dari bawah selimut untuk mencari pakaian dalam dan celana panjangnya. Dong Suebing sedang menatapnya saat dia mengenakan pakaiannya. Dia menatapnya, dan setelah dia berpakaian, dia berjalan ke Dong Suebing dan membantunya mengancingkan bajunya. Dia seperti seorang istri pengantin baru membantu suaminya memakai bajunya. Dong Suebing tiba-tiba mendapat ide, "Bibi Suan, biarkan aku mendengarmu memanggilku, sayang." Ku Yunsuan tersipu dan memutar matanya. "Apa yang kamu bicarakan? Hanya sekali. Suatu saat akan berhasil. Tidak tahu malu." Ku Yunsuan meluruskan kerahnya. "Aku tidak memanggilmu seperti itu. Kamu tidak akan rugi ketika kamu memanggilku sayang." Ku Yunsuan memutar matanya lagi dan mengabaikannya. Dia dengan cepat mengeluarkan spray bernoda darah dan memasukkannya ke bagian bawah lemarinya. Terdengar suara masakan di dapur. Ibu Ku Yunsuan sudah mulai memasak. "Kembalilah sekarang. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar." Ku Yunsuan membuka pintu dan melihat keluar. Dia melihat tidak ada seorang pun di ruang tamu dan berbalik untuk menarik Dong Suebing. Mereka dengan cepat berjalan melintasi ruang tamu ke pintu dan membuka pintu dengan lembut. "Percepat," Dong Suebing berkata, "saya harus keluar di pagi hari dan harus kembali di sore hari. Aku akan mencarimu ketika aku kembali." Ku Yunsuan mengangguk. "Saya akan menunggumu. Cobalah minta ibumu untuk kembali malam ini, agar kita bisa pergi saja. Berhenti bicara omong kosong di sini. Pergi." Dong Suebing kembali ke unitnya dengan suasana hati yang baik. Dia akhirnya meniduri Bibi Suan. Dia akhirnya mencoba perasaan bercinta. Itu menarik. Dong Suebing menanggalkan pakaiannya dan pergi mandi. Setelah mengeringkan rambutnya, dia berpikir apakah dia harus pergi dan menonton film-film semacam itu untuk mempelajari beberapa trik. Dering, dering, dering. iPhone 4 Dong Suebing berdering. Dong Suebing melihat nomor itu. Itu adalah Guru Sun dari lelang Hanhai. "Halo, Guru Matahari. Xiao Dong, pelelangan akan segera dimulai. Saya sudah menyiapkan tiket untuk Anda. Jam berapa kamu datang?" "Terima kasih. Ini dari Yaan Hotel. Aku akan pergi sekarang." "Baik, aku akan menunggumu di tempat parkir." Setelah menutup telepon, Dong Suebing berpikir untuk memberi Bibi Suan kejutan. Kalung mutiaranya akan dilelang di pagi hari, dan dia harus mendapatkan 1 juta RMB. Dia akan dapat membantunya mendirikan perusahaan yang dia inginkan. 10 pagi, Anya Hotel. Ada tempat parkir terbuka yang besar di depan hotel. Dong Suebing melihat Guru Sun begitu dia turun dari taksinya. Guru Sun sedang menelepon tidak jauh dari pintu masuk hotel. Sepertinya dia sangat sibuk. Dia mengakhiri panggilannya ketika Dong Suebing berjalan ke arahnya. Guru Sun melihatnya dan tersenyum. "Kamu di sini. Mari kita naik bersama. Lelang ada di ballroom di lantai 7. Guru Sun mengeluarkan tanda nomor. "Di sini. Ini adalah untuk Anda. Nomor 33. Dong Suebing mengambil tanda itu darinya. "Terima kasih. Jangan menyebutkannya. Sebenarnya, Anda tidak memerlukan tanda ini untuk memasuki pelelangan. Saya hanya bisa memberitahu mereka untuk membiarkan Anda masuk." "Oh, benarkah? Saya pikir saya perlu melakukan deposit untuk masuk." "Hahaha, kamu seorang penjual. Kami akan membiarkan Anda masuk. Anda memiliki tanda Anda sendiri sekarang. Jika Anda melihat sesuatu yang menarik minat Anda dapat menawar." "Saya melihat daftar barang di lelang. Ada beberapa item yang cukup layak untuk ditawar." Dong Suebing mengangguk dan berpikir sendiri. Dia memiliki kurang dari 2000 RMB tersisa. Bagaimana cara menawar?
Guru Sun membawa Dong Suebing ke ruang dansa dan kemudian pergi. Sepertinya dia sedang terburu-buru. Dia seharusnya memiliki beberapa pekerjaan di lelang Han Hai yang menunggunya. Ballroom kecil itu luas, dan tidak ada banyak kursi di sekitarnya. Hanya ada 7-8 baris kursi. Banyak pria dengan setelan bisnis berjalan masuk setelah mendaftar. Dong Suebing menunjukkan tanda nomornya kepada staf di pintu masuk dan masuk. Dia memilih kursi di baris terakhir di sudut dan duduk di sana menunggu pelelangan dimulai. 10 menit kemudian, pelelangan dimulai. Juru lelang berjalan ke atas panggung dengan mic dan berkata, "Selamat pagi, Tuan dan Nyonya. Selamat datang di lelang ke-27 lelang Han Hai. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memegang palu penawaran di depan Anda. Saya Li Bin, juru lelang nasional di negara ini. Nomor registrasi saya adalah 15.336.781. Juru lelang berusia sekitar 40 tahun. Setelah pembukaannya, dia mulai menghitung tanda angka yang ada. Tidak lama kemudian item pertama muncul di layar. Juru lelang memperkenalkan, ini adalah tungku berkaki 3 dari dinasti pertengahan Qing. Tingginya 13 cm, dan warnanya bagus dengan pengerjaan yang bagus. Tungku ini langka dan sangat sulit ditemukan. Tawaran awal adalah 2.000 dan setiap kali Anda menaikkan tanda nomor Anda adalah peningkatan 500 RMB. Oke, biarkan penawaran dimulai. Dong Suebing mendengar bahwa menaikkan tanda hanya menambahkan 500 RMB ke dalam penawaran. Dia tahu barang ini tidak akan dijual dengan harga tinggi. Seorang wanita gemuk mengangkat tanda nomornya. Juru lelang berkata, 2.500, no. 2 menawar 2.500, seorang pria dari provinsi selatan mengangkat tandanya dan berteriak, 4.000. 4,000, apakah ada yang lebih tinggi? 4.000, pada akhirnya, pria dari provinsi selatan memenangkan tungku. Harga transaksi adalah 10.000 RMB. 2 menit kemudian, penawaran dimulai untuk item kedua. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing pergi ke pelelangan. Dia melihat orang-orang yang menawar dengan penuh minat. Tiba-tiba, seseorang membuka pintu, dan 4 pemuda masuk dengan tanda nomor mereka. Setelah masuk, mereka mulai mencari tempat duduk. Pemimpin mereka, sekitar 30 tahun, dengan rambut panjang melihat ke arah Dong Suebing. Ada 3 kursi kosong di sampingnya. Pria dengan tahi lalat berkata kepada pria berambut panjang, "Wei Nan, ayo duduk di sana." Pria berambut panjang itu mengangguk dan berjalan bersama 3 temannya. "Hai teman." Dong Suebing telah melihat mereka dan tahu mereka akan pergi kepadanya karena ada 3 tempat kosong di sampingnya. Dia menggerakkan kakinya untuk membiarkan mereka lewat. Tetapi orang-orang itu tidak bergerak. Dong Suebing bingung. "Kalian semua tidak masuk." Wei Nan itu berkata, "Teman, bisakah kamu duduk di tempat lain?" Dong Suebing tertegun selama beberapa detik. "Bagaimana menurut Anda?" Wei Nan menjawab, "Ada kursi kosong di depan. Kami di sini bersama dan ingin duduk bersama." Dong Suebing frustrasi. "Brengsek, kalian semua ingin duduk bersama, dan aku harus menyerahkan kursiku untuk kalian semua. Kenapa harus saya? Kamu pikir kamu siapa? Jika kalian semua ingin duduk bersama di pelelangan, datanglah lebih awal lain kali. Saya ingin duduk di sini. Kalian semua bisa mencari tempat duduk lain." Dong Suebing telah menjadi pemimpin selama sebulan. Cara bicaranya sedikit berubah dan terdengar seperti sedang mengajar orang lain. Jika orang-orang ini ada di sini sebelum pelelangan, Dong Suebing tidak keberatan bertukar tempat duduk dengan mereka. Tapi pelelangan dimulai, dan mereka terlambat. Namun mereka masih ingin memilih kursi. "Anda ingin saya menyerahkan kursi saya kepada Anda semua dan kemudian pergi ke depan untuk mencari kursi kosong? Kamu gila, hai." Pria dengan tahi lalat itu sangat marah. "Kamu pikir kamu adalah orang yang hebat?" Wei Nan mengerutkan kening dan menatap Dong Suebing. "Bro, beri aku wajah."
Dong Suebing berpikir dalam hati. Anda semua bahkan tidak tahu sopan santun dasar dan tetap ingin saya menyerahkan kursi saya. Dia tersenyum dingin dan berkata, kamu ingin aku memberimu wajah. Lalu siapa yang akan memberiku wajah? Seorang pemuda di belakang menggebrak meja, F***K. Apa kau akan pindah tempat duduk? Dong Suebing menatap pria itu di matanya dan berkata perlahan, jaga bahasamu. Aku tidak berubah. Pemuda itu sangat marah, tetapi Wei Nan menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Dong Suebing dan kemudian memberitahu orang di sampingnya, kamu pergi dan cari tempat di depan. Pria itu sepertinya adalah pengikutnya. Dia mengangguk dan dengan cepat berjalan ke depan. Wei Nan dan dua pria lainnya duduk di samping Dong Suebing. Dong Suebing tidak bisa diganggu dengan mereka dan terus menonton pelelangan. Barang ketiga. Barang kelima, Wei Nan dan anak buahnya sepertinya sedang menunggu beberapa barang. Mereka tidak mengangkat tanda nomor mereka sekalipun. Tiba-tiba, juru lelang di atas panggung mengumumkan, item berikut adalah item yang banyak Anda tunggu-tunggu. Ini juga merupakan barang terakhir yang dilelang di pagi hari. Kalung mutiara. Mutiaranya alami dan semuanya mutiara emas. Setiap mutiara memiliki diameter mulai dari 1,4 cm hingga 1,8 cm. Anda tidak akan pernah menemukan kalung seperti itu di tempat lain. Tawaran awal adalah 500,000 RMB. Setiap kali Anda menaikkan tanda nomor Anda adalah 10.000 RMB. Penawaran dimulai sekarang. Itu di sini. Dong Suebing menjadi cerah dan mulai melihat-lihat. Seorang pria berkumis mengangkat tandanya. 510.000. Apakah ada orang yang lebih tinggi? 510.000. Seorang wanita parubaya mengangkat tandanya tanpa ragu-ragu dan berteriak 550.000. Seorang pemuda di barisan depan mengangkat tandanya. 560.000. Wanita parubaya itu berteriak lagi, 600.000 RMB. Juru lelang berteriak, 600.000, no. 6 menawar 600.000, apakah ada orang lain yang tertarik? 600.000 sekali. Dong Suebing juga menjadi bersemangat ketika dia melihat orang-orang berebut barang miliknya. Dia diam-diam berdoa agar ada beberapa taipan di antara orang-orang yang ramai. Jika hanya 2 orang yang tertarik dengan kalung ini, maka harganya tidak akan naik. Bisa lebih tinggi, 620,000. Tidak, 21 tawaran 620.000, 620.000, oh, wanita di sana itu. No. 6 tawaran 630.000, apakah 630.000 tawaran tertinggi? Ah. Nomor 21 tawaran 650.000. 650.000 sekali, 650.000 2 kali, di sana. 690.000. Apakah ada orang yang lebih tinggi? Wanita parubaya no. 6 itu menyerah. Tepat ketika Dong Suebing dengan gugup melihat pelelangan, sebuah suara keras berteriak di sampingnya, 750.000. Dong Suebing terkejut dan berbalik untuk melihat pria berambut panjang yang duduk di sampingnya. Wei Nan lah yang mengajukan tawaran itu. Dong Suebing berpikir dalam hati. Jadi, orang-orang ini di sini untuk kalung mutiara saya. Tidak heran mereka tidak menawar barang-barang lainnya. Tetapi ketika Dong Suebing melihat mereka, mereka juga melihat Dong Suebing dengan bangga. Mata mereka menatapnya. Itu seperti mengatakan, lihat, kami membuat tawaran 750.000. Bisakah Anda menawar begitu banyak? Brengsek. Kalung yang kalian semua tawarkan adalah milikku. Apakah kalian semua harus begitu bangga? Dong Suebing tahu bahwa Wei Nan ini kaya dan memandang rendah orang lain. Dia melirik Dong Suebing dengan arogan dan membuang muka. 750.000 tidak. 36 tawaran 750.000, ada tawaran lagi. Seorang pria parubaya, yang telah mengajukan tawaran untuk kalung itu, berbalik dan melihat Wei Nan.
Dia tampak terkejut dan kemudian tersenyum. Wei Nan membalas senyumannya. Pria paruh baya itu meletakkan tanda nomornya. Dia memutuskan untuk menyerah pada kalung itu. Dong Suebing juga terkejut. Kedua orang ini saling kenal. Brengsek, mereka tidak akan saling mengalahkan. Ayo, tingkatkan tawaran. Sekarang hanya 750.000. Pria dari provinsi selatan itu terus menawar. 800.000. Wei Nan bahkan tidak memikirkannya. 850.000. Pria itu berpikir sejenak. 860.000. Wei Nan berteriak keras. 880.000. Dong Suebing juga menyadari bahwa cukup banyak orang di pelelangan yang mengenal Wei Nan. Banyak dari mereka berbalik dan tersenyum padanya. Dong Suebing segera tahu Wei Nan ini pasti seseorang yang terkemuka, atau seseorang dari keluarganya memiliki banyak koneksi. Jika tidak, orang-orang berusia 40-an dan 50-an itu tidak akan menyerah pada seorang pria muda di awal usia 30-an. Seseorang yang kuat, siapa peduli? Cepat dan naikkan tawaran. 880.000 masih terlalu sedikit. Dong Suebing tidak peduli tentang hal lain. Dia hanya khawatir tentang seberapa banyak kalungnya bisa diambil. Dia membutuhkan uang untuk mendirikan perusahaan. 880.000 sekali. Ada tawaran yang lebih tinggi. 880.000, si juru lelang berteriak. 880.000 dua kali. Dong Suebing khawatir. Tidak ada tawaran lagi. Tidak ada seorang pun di pelelangan yang berani bersaing dengan pria ini. Persetan. Apa yang terjadi? Ayo. Jangan akhiri ini terlalu cepat. Jantung Dong Suebing berdebar kencang. Tawaran awal rendah dan meningkat sangat cepat. Tapi sekarang, kalung itu hanya dijual dengan harga rendah 880.000 RMB. Dong Suebing masih harus membayar komisi rumah lelang. Dia mungkin juga menjual kalung itu kepada seseorang dengan harga 1 juta. Orang-orang di pelelangan ini mungkin tidak tertarik dengan kalung ini, atau mereka mungkin telah berhenti menawar karena beberapa alasan lain. Dong Suebing hanya akan mendapatkan sekitar 600.000 RMB setelah dikurangi komisi jika kalung itu dijual dengan harga 880.000. Persetan. Saya berusaha keras untuk kalung ini, dan saya hanya bisa mendapatkan 600.000 RMB. Itu terlalu jauh dari 1 juta. 880.000, ada tawaran lagi. Juru lelang sudah mengangkat palunya. Wei Nan tersenyum percaya diri. Ini adalah kejutan. Dia mengharapkan kalung ini mencapai 1,2 juta. Dia mendapat tawaran besar. Orang-orang di sini tidak tertarik pada mutiara. Hahaha, aku akan menghemat sedikit. Brengsek. Dong Suebing kesal saat melihat senyum Wei Nan. Ini dia. Biarkan orang ini mendapatkan tawaran ini. Saya hanya bisa mendapatkan kembali sekitar 600.000 RMB. Saya membuang waktu saya untuk pergi ke Zhejiang. 880.000, juru lelang menggerakkan palunya dan hendak menjatuhkannya. Pergi 3 kali. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seseorang dengan cepat mengangkat tanda nomornya dan berteriak, 1 juta. Semua orang di pelelangan berbalik dan lihat. Dong Suebing lah yang menawar. Wei Nan tertegun sejenak dan menatap Dong Suebing. Dong Suebing tidak melihat siapapun. Dia hanya melihat kalung itu. 1 juta. Tidak. 33 tawaran 1 juta. Seorang pemuda yang duduk di samping Wei Nan mengutuk dan kemudian membisikkan sesuatu kepada Wei Nan. Setelah itu, Wei Nan mengangkat tandanya, 1,05 juta. Wei Nan berpikir untuk dirinya sendiri. Aku akan melihat apakah kamu berani melanjutkan. Wei Nan berasal dari keluarga kaya dan telah bertemu banyak pengusaha sukses sebelumnya. Dia tahu dari pakaian dan bahasa tubuh Dong Suebing, bahwa dia bukan orang kaya. Tapi Dong Suebing bahkan tidak ragu-ragu. Dia baru saja menaikkan tawaran, 1,2 juta. Wei Nan terkejut. Teman-temannya di sampingnya juga kaget.
Bocah muda ini berani menawar lebih dari 1 juta. Oh, 1,2 juta, ada orang lain dengan tawaran lebih tinggi. No, 33 telah menawar 1,2 juta. Pergi sekali. 1,2 juta. Pergi 2 kali. Wei Nan mengertakkan gigi. 1,3 juta. Dia merasa Dong Suebing seharusnya tidak berani menaikkan tawarannya lebih jauh. Tapi Dong Suebing berani, 1,4 juta. Wei Nan sangat marah. Orang ini telah membuatnya kehilangan muka di depan teman-temannya sebelumnya. Dia bisa saja memenangkan kalung ini dengan harga 880.000 RMB, tapi orang ini dengan sengaja menaikkan tawarannya. Mencoba untuk bersaing yang memiliki lebih banyak uang dengan saya. Saya tidak takut. Dia mengangkat 1,45 juta. Dong Suebing berteriak, 1,5 juta. Wei Nan mengatupkan giginya, 1,55 juta. Dong Suebing berbalik dan melihat Wei Nan, sebelum mengangkat tanda, 1,6 juta. Orang-orang lain di pelelangan bergerak. Semua orang di pelelangan bisa merasakan ketegangan dan tetap diam. Mereka melihat Dong Suebing dan Wei Nan. 1,6 juta. Ini adalah harga yang konyol. Apakah dia menawar kalung ini untuk pacarnya? Wajah Wei Nan berubah dan tampak marah untuk beberapa saat sebelum menenangkan dirinya. Dia tahu dia tidak harus terus menawar. Bukan karena dia tidak punya uang. Itu karena dia merasa itu tidak layak. Dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri. 1,6 juta untuk sebuah kalung yang harganya hanya sekitar 1 juta RMB. Apakah kamu bodoh? Dia menoleh kedua pemuda di sampingnya dan mengatakan sesuatu. Kedua pemuda itu memandang Dong Suebing dan tersenyum. Dengan komisi, Dong Suebing harus membayar setidaknya 1,8 juta. 1,6 juta sekali, 1,6 juta 2 kali. Juru lelang mengangkat palu dan memukulnya dengan keras. 1,6 juta 3 kali. Terjual. Wei Nan senang. Dia menertawakan dirinya sendiri dan menyebut Dong Suebing bodoh di dalam hatinya. Dong Suebing berbalik dan menatap Wei Nan. Dia juga memanggilnya bodoh di dalam hatinya. Dia tersenyum pada Wei Nan dan berkata, kembali. Adegan di depan matanya melintas. Dong Suebing bisa merasakan tangannya terangkat. Dia mendongak dan melihat dia memegang tanda nomornya. Juru lelang, yang telah menjatuhkan palu sebelumnya, telah kembali ke masa ketika Dong Suebing dan Wei Nan bersaing. Dia menunjuk Dong Suebing, 1,2 juta. Orang lain dengan tawaran yang lebih tinggi. No, 33 telah menawar 1,2 juta. Pergi sekali. 1,2 juta. Pergi 2 kali. Ini adalah waktu sebelum penawaran berakhir. Dong Suebing telah menyelamatkan kekuatannya, dan dia bisa menggunakannya 3 kali. Sekarang, dia telah menggunakan sekali, dan dia masih memiliki 2 kali lagi. Dong Suebing tiba-tiba mendapat ide ini ketika Wei Nan hendak memenangkan kalung seharga 880.000 RMB. Dia hampir melupakan kekuatannya setelah tidak menggunakannya selama beberapa hari. Wei Nan mengertakkan gigi dan menatap Dong Suebing dengan dingin. 1,3 juta. Seolah-olah dia menantang Dong Suebing untuk menaikkan tawaran. Dong Suebing berteriak, 1,4 juta. Wei Nan mengerutkan kening dan menaikkan tawaran, 1,45 juta. Dong Suebing berteriak, 1,5 juta. Wei Nan memandang kedua temannya dan kemudian berteriak, 1,55 juta. Wei Nan menjadi tenang dan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Dia telah memikirkan hal ini. Dari beberapa tawaran Dong Suebing sebelumnya, Wei Nan merasa Dong Suebing pasti akan menaikkan tawarannya. Anda begitu percaya diri untuk mendapatkan kalung itu. Tapi saya tidak. Saya tidak akan menyia-nyiakan uang saya seperti ini. Hahaha, ini akan memberimu pelajaran. 1,55 juta. Ada tawaran lagi. 1,55 juta sekali. Wei Nan menunduk dan mengatakan sesuatu kepada teman-temannya.
Kedua pemuda itu tampaknya mengerti apa yang terjadi dan menatap Dong Suebing. Mereka mencoba menantang Dong Suebing untuk menawar. Tetapi setelah Dong Suebing berteriak 1,5 juta, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menutup matanya. Wei Nan tidak menyangka Dong Suebing akan bereaksi seperti ini. Dia tercengang. 1,55 juta dua kali. Siapapun dengan tawaran yang lebih tinggi. Juru lelang itu memandang Dong Suebing di antara kerumunan dan memperhatikan bahwa Dong Suebing sepertinya tertidur. Juru lelang terdiam dan kemudian mengangkat palunya, 1,55 juta, 3 kali. Bang! Dia menjatuhkan palu dengan keras, terjual. Wajah Wei Nan dan teman-temannya berubah. Mengapa orang ini tidak melanjutkan penawaran? Dia telah menawar tanpa ragu-ragu sebelumnya. Dia sepertinya bertekad untuk mendapatkan kalung ini, dan karena itulah dia menawar 1,5 juta. Tepuk tangan, tepuk, tepuk. Semua orang di pelelangan bertepuk tangan. Mereka bertepuk tangan untuk Wei Nan. Dong Suebing sangat gembira di dalam hatinya. Pengembalian kali ini sangat besar. Pukul 1,55 miliar RMB. Setelah dikurangi komisi dan biaya lainnya, Dong Suebing akan mendapatkan sekitar 1,3 juta RMB. Ini 300.000 lebih dari 1 juta yang dia harapkan. Bab 130 Perusahaan. Malam. Dong Suebing sedang menyenandungkan sebuah lagu dengan penuh semangat saat dia kembali ke jalan Heping Utara. Dia baru saja kembali dari lelang Han Hai. Dia terlambat karena dia ingin memberi Bibi Xuan kejutan. Bahwa Wei Nan telah membayar kalung itu dengan kartu kredit di sore hari. Dengan benar, Dong Suebing akan mendapatkan uangnya 1 minggu kemudian. Tapi dia pergi ke lelang Han Hai untuk menunggu mereka mentransfer 1,32 juta RMB ke rekeningnya. Unit Ku Yun Xuan. Ku Yun Xuan dan ibunya telah mengeluarkan piring dari dapur. Dong Suebing, yang baru saja memasuki apartemen, tertawa, "Bibi Xuan, Bibi, saya di sini untuk makan malam." "Xiao Bing, kamu kembali pada waktu yang tepat. Saya tidak melihat Anda untuk beberapa waktu, dan Anda terlihat lebih cerah. Apakah kamu berkencan dengan seseorang sekarang?" kata ibu Ku Yun Xuan. Dong Suebing diam-diam menatap Ku Yun Xuan dan berdeham. "Tidak, siapa yang mau berkencan dengan orang sepertiku?" Ku Yun Xuan meletakkan sumpit dan mangkuk di atas meja dan memukul kepala Dong Suebing. "Tidak bisakah kamu memberikan balasan lain? Apa yang salah denganmu? Meskipun gaji Anda tidak tinggi, setidaknya Anda mendapatkan keuntungan sebagai wakil kepala seksi. Anda masih sangat muda. Saya makan malam perpisahan dengan rekan-rekan saya kemarin, dan seorang kakak perempuan saya terus bertanya tentang Anda. Dia bilang dia ingin memperkenalkan keponakannya padamu." Ibu Ku Yun Xuan tertawa. "Bagus. Yun Xuan, kamu harus membantu Xiao Bing mengawasi." Ku Yun Xuan tertawa, "Aku harus melihat apa yang dipikirkan Xiao Bing. Jika dia tertarik, saya akan memperkenalkan seseorang kepadanya." Sudahlah. Saya tidak terburu-buru." Dong Suebing memutar matanya dan berpikir sendiri. Bibi Xuan pandai berpura-pura. Selama makan malam, ibu Ku Yun Xuan terus menambahkan makanan ke mangkuk Dong Suebing. "Xiao Bing, saya telah mendengar apa yang terjadi di kantor berita. Saya benar-benar ingin berterima kasih. Anda telah menyelamatkan hidup Yun Xuan sebelumnya, dan Anda telah membantunya lagi kali ini. Di sini, makan lebih banyak." Ibu Ku Yun Xuan terus mengatakan hal-hal indah kepada Dong Suebing dan tiba-tiba bertanya, "Xiao Bing, saya mendengar bahwa Anda mengenal seorang pemimpin di Departemen Publisitas Pusat." Dong Suebing menelan makanannya dan menjawab, "Iya. Aku mengenalnya, tapi kami tidak terlalu dekat." Ibu Ku Yun Xuan memandang Dong Suebing dan meletakkan sumpitnya. "Bisakah kamu bertanya kepada pemimpin itu apakah dia bisa membantu Bibi Xuanmu mendapatkan pekerjaan?" Bungkam. Ku Yun Xuan mengerutkan kening. "Xiao Bing telah banyak membantu saya. Kita tidak bisa mengganggunya lagi." Dong Suebing tersenyum dan mengusap hidungnya.
Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Bibi Suan, Anda masih ingin bekerja di industri media. Jika Anda mau, saya bisa meminta Anda. Tapi saya pikir Anda ingin mendirikan perusahaan dan menjadi manajer umum. Ibu Ku Yun Suan tersenyum ketika mendengar Dong Suebing bersedia membantu. Ayo, coba daging babi rebus ini. Hahaha. Jangan dengarkan Bibi Suanmu. Siapa yang ingin dia menjadi general manager? Bukankah pasar saham jatuh baru-baru ini? Semua tabungannya terperangkap di dalam. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 tahun sebelum dia dapat mengambil tabungannya. Bagaimana dia bisa mendirikan perusahaan tanpa uang? Dia bahkan tidak mampu membayar sewa kios pinggir jalan. Dong Suebing tercengang. Ah, Anda kehilangan uang di pasar saham. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ku Yun Suan tersenyum lelah. Ini bukan uang yang banyak. Ayo, jika kamu butuh uang, aku bisa memberimu sedikit. Ku Yun Suan seharusnya merasakan ketegangan setelah kehilangan tabungan dan pekerjaannya. Ku Yun Suan memutar matanya. Simpan itu. Gajimu juga tidak tinggi. Aku bisa mengaturnya sendiri. Oh, oke. Dong Suebing memperhatikan bahwa Ku Yun Suan mungkin telah mandi ketika dia keluar. Pakaian dan rias wajahnya tidak sama dengan pagi hari. Dia sekarang mengenakan sweter rajutan putih dan celana hitam ketat. Dia bisa melihat garis besar kakinya yang indah. Dong Suebing terus makan dan diam-diam melepas sandalnya di bawah meja. Dia menggunakan kaki dan jari kakinya untuk menggosok kaki Bibi Suan. Ku Yun Suan segera tersipu dan menghindari melihat Dong Suebing. Dia hanya menundukkan kepalanya dan melanjutkan makan. Ibu Ku Yun Suan tidak melihat ada yang salah dan masih berbicara. Di antara beberapa anak muda di lingkungan itu, hanya Xiao Bing yang menonjol. Saya mengobrol dengan beberapa tetangga di sore hari, dan mereka masih membicarakan insiden kepala seksi Su itu. Sai, lihat saja Yun Suan kita. Dia mencoba mendirikan perusahaan dengan teman-temannya setelah lulus, tetapi perusahaan itu gagal. Sekarang, dia kehilangan pekerjaan dan tabungannya. Jika ini terus berlanjut, kapan saya bisa menggendong cucu? Xiao Bing, Anda harus membantu saya membujuk Bibi Suan Anda. Tidak praktis mendirikan perusahaan dan berbisnis. Dia seharusnya mendapatkan seorang suami. Dong Suebing tersenyum malu. Baik, saya akan mencoba berbicara dengannya. Saat dia menjawab, dia mengangkat kakinya ke atas untuk membelai paha Bibi Suan di bawah meja. Ku Yun Suan gelisah, dan dia menurunkan satu tangan untuk menghentikan kaki Dong Suebing di antara kedua kakinya. Jangan coba-coba membujukku. Saya akan berhenti bermimpi tentang memiliki bisnis. Saya juga tidak mengatakan saya membutuhkan mitra untuk mendirikan bisnis. Tapi sekarang, bahkan saya ingin mendirikan bisnis atau menjalin kemitraan dengan orang lain, juga tidak mungkin. Ku Yun Suan menekan pergelangan kaki Dong Suebing untuk menghentikan kakinya agar tidak bergerak, tapi dia masih bisa menggerakkan jari kakinya. Jari-jari kakinya bergerak ke atas dan ke bawah, merasakan pahanya menembus kain halus celananya. Ibu Ku Yun Suan tidak menyadari apa yang terjadi di bawah meja. Dia tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan putrinya. Itu benar. Anda harus mendapatkan suami sesegera mungkin dan memiliki cucu untuk saya rawat. Napas Ku Yun Suan semakin cepat dan kemudian berkata, biarkan aku. Dapatkan pekerjaan dulu. Saya bisa mendapatkan pekerjaan sendiri dan tidak membutuhkan bantuan Xiao Bing. Ibu Ku Yun Suan menggerutu. Lebih baik bekerja untuk pemerintah. Pekerjaan apa yang bisa Anda dapatkan? Perusahaan pribadi, perusahaan asing. Biarkan aku yang menangani ini. Ku Yun Suan menutup kakinya dengan erat dan mencoba mendorong kaki Dong Suebing ke bawah meja. Kenapa mukamu merah? Ibu Ku Yun Suan mengerutkan kening. Apakah kamu demam? Kemarilah dan biarkan aku melihatnya. Tidak, aku hanya merasa sedikit hangat. Dong Suebing berhenti menggodanya dan menarik kembali kakinya dan memakai kembali sandalnya. Dia melanjutkan makan malamnya dengan sungguh-sungguh.
Celana ketat terasa yang terbaik. Itu halus, elastis, dan terasa seperti dia menyentuh kakinya secara langsung. Setelah makan malam, Ku Yun Suan berkata, "Bu, kamu kembali dan istirahat lebih awal. Aku akan mencuci piring." Ibu Ku Yun Suan mengangguk, "Sebaiknya kamu segera mendapatkan pekerjaan." "Xiao Bing, aku akan kembali sekarang. Datanglah ke tempat saya ketika Anda bebas." "Baik, selamat tinggal." Dong Suebing dan Ku Yun Suan mengantar ibu Ku Yun Suan ke pintu dan melihatnya berjalan menuruni tangga. Setelah Ku Yun Suan menutup pintu, dia segera memukul Dong Suebing beberapa kali di lengannya. "Kamu cabul. Ibuku ada di sekitar, dan kamu masih berani menyentuhku. Apakah Anda gatal untuk dipukuli? Tampar, tampar, tampar. Apakah kamu masih berani menyentuhku lagi? Sentuh kamu." Dong Suebing mendengar kata sentuh dan menjadi bersemangat. "Suan, lalu bisakah aku menyentuhmu sekarang? Apa yang kamu bicarakan?" Ku Yun Suan segera mundur satu langkah. "Tidak tahu malu. Anda tidak dapat menyentuh saya hari ini." Dong Suebing secara selektif memilih untuk tidak mendengarnya, dan bergerak maju dan menjepit kedua tangannya ke pintu. Ku Yun Suan bersandar di pintu dan tidak bisa menjauh. "Kamu penjahat, berhenti menggangguku. Saya masih belum mencuci piring." "Ah, jangan sentuh di sana." "Tidak, sekarang masih siang hari. Mari kita tunggu sampai malam." Kita tidak bisa melakukan ini di siang hari." "Berhenti melepas pakaianku, kamu, berhenti. Anda akan menjadi kematian saya. Anda, pergi ke kamar. Jika kita melakukannya di sini, tetangga akan mendengar kita." Dong Suebing berhenti mencium lehernya dan kemudian menggendongnya. Ku Yun Suan tersipu dan memeluk lehernya. Wajahnya merah semua saat dia menatapnya. "Aku seharusnya tidak membiarkanmu melakukannya tadi malam. Seharusnya aku tahu setelah pertama kali, kamu akan terus menginginkannya. Kenapa aku harus terlibat denganmu? Kamu adalah seorang hooligan, cabul." Dong Suebing menggendongnya dan berjalan cepat ke kamarnya dan melemparkannya ke tempat tidur. "Apakah aku benar-benar seburuk itu? Bagaimana menurut Anda?" Ku Yun Suan segera menarik celananya, yang berada di sekitar lututnya. "Selain menggertakku, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Kamu hanya seorang penjahat." Meskipun Ku Yun Suan memarahi Dong Suebing, dia masih terlihat sangat feminin dan seksi. "Kalau begitu aku akan menunjukkan padamu apa yang buruk." Dong Suebing melepas semua pakaiannya dalam beberapa detik dan melompat ke tempat tidur. "Apa yang salah?" Ku Yun Suan menatapnya dengan marah selama beberapa detik, dan kemudian dia perlahan menarik sweaternya. "Matikan lampu dan tarik gordennya." Setelah dia menanggalkan pakaian, dia pindah dan membuka laci bawah laci samping tempat tidurnya. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan melemparkannya ke Dong Suebing. "Pakai ini." Dong Suebing mengambil kotak kecil itu. Semua yang ada di kotak itu ditulis dalam bahasa Inggris. "Apa ini?" Ku Yun Suan tersipu. "Aku juga tidak tahu." "Hah? Anda tidak tahu apa ini, dan Anda ingin saya memakainya?" Dong Suebing melihat bagian belakang kotak dan menyadari apa item ini. Itu adalah sekotak kondom. "Kamu membeli ini di siang hari." Ku Yun Suan sepertinya mengingat sesuatu dan memukulnya. "Kamu masih berani menyebutkan ini? Aku sangat malu hari ini." Tatapan dari kasir itu sangat, Dong Suebing tertawa. "Kamu hanya merasa bersalah, dan itulah alasan mengapa kamu merasa orang lain memandangmu dengan aneh. Kau yang bersalah. Ini semua salahmu." Baik. Semuanya salahku." Dong Suebing membuka kotak itu dan mengeluarkan semuanya dari kotak itu. Dia kemudian merobek satu dan memeriksanya. "Bibi Suan, ini. Bagaimana cara menggunakan ini? Apakah kamu tahu?" "Bagaimana saya tahu? Anda meminta pemukulan. Saya juga tidak tahu bagaimana menggunakannya." Ada petunjuknya." "Tunggu sebentar." 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, setelah bereksperimen dan membuang 2 kondom,
Dong Suebing akhirnya tahu cara memakainya. Dia melihat Ku Yun Xuan menatapnya dan merasa dia diremehkan. Instruksinya tidak jelas. Ini terlalu kabur. Ku Yun Xuan memutar matanya, dan Dong Suebing berhenti menjelaskan. Dia melompat di atasnya dan memulai sesi gulat mereka. Waktu berlalu, langit telah menjadi gelap, dan tirai telah menghalangi sebagian besar cahaya bulan. Ruangan itu sangat gelap. Nafas keduanya perlahan menjadi tenang. Setelah beberapa saat, Ku Yun Xuan berkata dalam kegelapan. Dia terdengar lelah. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan sekarang. Anda tidak diizinkan untuk meminta lebih malam ini. Seluruh tubuhku sakit. Mari kita bicarakan nanti malam. Tamparan. Dong Suebing mendapat tamparan di lengannya. Aku masih belum setuju untuk menjadi pacarmu. Apa ini? Dong Suebing merasa Ku Yun Xuan memeluk pinggangnya. Jika ibumu dan ibuku tahu tentang hubungan kita, akan ada keributan. Dong Suebing memegang tangannya, yang memeluknya. Berhenti bersikap negatif. Kehebohan apa? Ibuku akan sangat senang memiliki menantu perempuan sepertimu. Ibumu juga sangat menyukaiku. Saya pikir mereka tidak akan keberatan. Ibuku adalah... Bibi Xuan berhenti di tengah jalan. Dong Suebing tahu apa yang ingin dia katakan. Ibunya tidak mengungkapkan pikirannya dan berpikir berbeda dari cara dia bertindak. Mari kita berhenti memikirkan ini. Xuan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Panggil aku, Bibi Xuan. Bibi Xuan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa? Apakah Anda benar-benar ingin memulai bisnis Anda sendiri? Tidak lagi, betulkah? Iya. Dong Suebing tertawa. Saya pikir saya bisa memberi kejutan dengan hadiah. Sudahlah. Sepertinya hadiahku tidak berguna sekarang. Kejutan? Kejutan apa? Sudahlah. Anggap saja aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Dong Suebing merasakan cubitan di perutnya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Cepat beritahu saya tentang kejutan ini. Panggil aku Dirhubi dan aku akan memberitahumu. Kamu mengolok-olok saya. Aku tidak akan memanggilmu seperti itu. Kalau begitu lupakan saja. 1 menit kemudian. Bolehkah aku meneleponmu, sayang? Tidak. Kamu tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak mau memberitahuku. Kamu pasti membelikan beberapa kosmetik untukku, kan? Setelah beberapa saat, Ku Yun Xuan bertanya. Xiaobing, apakah ini kosmetik? Atau parfum? Itu pasti parfum. Merek apa itu? Ku Yun Xuan agak marah ketika dia melihat Dong Suebing mengabaikannya. Dia memukulnya 2 kali di punggungnya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mendekat ke telinga Dong Suebing dan menggigitnya pelan. Dia berkata dengan lembut ke telinganya, suamiku tersayang, Xiaobing Gege tersayang. Apakah kamu puas sekarang? Dong Suebing bisa merasakan tubuhnya meleleh. Ya, Xiaobing Gege terdengar bagus. Anda akan memanggil saya ini di masa depan. Kenapa kamu tidak pergi ke neraka? Ku Yun Xuan merasa malu untuk memanggil seseorang yang jauh lebih muda darinya sebagai kakak laki-laki. Wajahnya sudah semerah tomat. Cepat dan katakan padaku, kejutan apa yang kamu punya untukku? Apakah Anda menghabiskan uang untuk beberapa barang mahal lagi? Jika kamu melakukan itu, aku akan memukulmu dengan kemoceng. Dong Suebing berdeham dan bangkit dari tempat tidur. Dia memakai sandalnya dan menyalakan lampu. Ku Yun Xuan segera menutupi dirinya dengan selimut. Dong Suebing tertawa dan berjalan telanjang ke pakaiannya di kursi. Dia mengeluarkan buku bank dari sakunya. Itu adalah buku bank ICBC. Rekening tabungan ini terhubung dengan kartu ATM di dompetnya. Beberapa tahun lalu, Bank ICBC telah menerbitkan kartu ATM yang terhubung langsung dengan rekening tabungan. Tapi ini dihentikan karena masalah keamanan. Saat ini, tidak banyak orang yang memiliki kartu ATM dengan akses penuh ke rekening tabungannya. Buku bank. Mata Ku Yun Xuan terbuka lebar. Dia lebih tua dari Dong Suebing dan lebih bangga.
Bukankah aku bilang aku masih punya cukup uang? Aku tidak perlu menggunakan uangmu. Dong Suebing memberikan buku bank kepadanya. Saya tidak mengatakan saya meminjamkan uang kepada Anda. Coba lihat dulu. Ku Yun Xuan mengambil buku bank dari dan melemparkannya ke tempat tidur. Aku tidak mencari, dan aku tidak butuh uangmu. Hanya satu pandangan. Dong Suebing membuka buku bank dan menunjukkannya kepada Ku Yun Xuan. Di sini, lihat di sini. Ku Yun Xuan menatapnya dan kemudian melirik buku bank. Baik, saya pernah melihatnya. Apa yang kamu inginkan? Ku Yun Xuan selesai berkata dan kemudian tiba-tiba membeku. Dia melihat buku bank lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70. 1,32 juta. Dong Suebing mengangguk dan menunggu Ku Yun Xuan memujinya. Berapa banyak orang yang dapat mengumpulkan 1 juta dalam 3 bulan? Dong Suebing merasa bangga dengan pencapaian ini. Tapi Ku Yun Xuan tidak memujinya. Sebaliknya, wajahnya menjadi hitam karena marah dan menunjuk ke wajahnya. Dia kemudian mengambil bantal dan mulai memukulnya. Kamu anak nakal. Apa yang saya katakan sebelum Anda memasuki layanan pemerintah? Anda tidak boleh menerima uang dari orang lain. Mengapa Anda tidak mendengarkan saya? 1 juta. Kamu gila. Dong Suebing dengan cepat mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya sendiri. Bibi Xuan, Xuan, tunggu. Dengarkan aku dulu. Apa yang ingin Anda katakan? Cepat dan kembalikan uangnya. Apakah kamu ingin masuk penjara? Ini adalah uang hasil jerih payah saya dan bukan dari suap. Dong Suebing terdiam. Dia meraih Ku Yun Xuan dan menjelaskan, pikirkan saja. Saya hanya seorang wakil kepala kantor urusan umum. Apa otoritas yang saya miliki? Siapa yang rela menghabiskan begitu banyak uang untuk menyuap saya? Apakah mereka idiot? Ku Yun Xuan berhenti, dan Dong Suebing melanjutkan. Saya mendapatkan uang ini secara legal. Saya berdagang saham sekali, menemukan koin kuno sekali, perjudian batu dan mutiara. Di sini, saya masih memiliki kontrak dengan saya. Pagi ini, saya menjual kalung mutiara emas di lelang Han Hai dan mendapat 1,32 juta RMB. Ku Yun Xuan bertanya, benarkah? Tentu saja, aku tidak akan berbohong padamu. Ku Yun Xuan membuka buku bank dan melihat semua transaksi. Bagaimana dengan semua transaksi ini? Jelaskan semua transaksi ini kepada saya. Dong Suebing menjelaskan secara singkat padanya, dan dia mengklaim itu semua karena keberuntungannya. Setelah mendengar penjelasan Dong Suebing, Ku Yun Xuan menarik napas dalam-dalam. Wow, kamu mendapat 1,3 juta begitu saja. Ku Yun Xuan senang untuk Dong Suebing dan memberinya cubitan lucu di hidungnya. Kamu benar-benar mampu. Sekarang, Anda tidak perlu menyewa apartemen di sini. Cepat dan membeli unit 2 kamar tidur. Anda tidak harus menyewa apartemen selamanya. 1,3 juta seharusnya bisa mendapatkan apartemen kecil dengan 2 kamar tidur di luar ring keempat. Kapan Anda akan melihat rumah? Saya dapat membantu memberi Anda beberapa saran. Dong Suebing tertawa dan meletakkan buku bank ke tangan Ku Yun Xuan. Ku Yun Xuan tercengang. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Dong Suebing tertawa dan berkata, ini untukmu untuk mendirikan bisnismu sendiri. Ku Yun Xuan tertawa dan menatapnya, berhenti bercanda, atau aku akan benar-benar mengambil buku bank ini. Dong Suebing menjawab, saya serius. Uang ini jika untuk Anda. Bukankah aku bilang aku memberimu kejutan? Di sini, ini kejutan. Untuk saya. Ku Yun Xuan berhenti sejenak, sebelum melemparkan buku bank kembali padanya. Aku tidak bisa menerima uangmu. Dong Suebing mendorong buku bank itu kembali padanya. Kenapa tidak? Apakah Anda tidak ingin memulai bisnis Anda sendiri? 1,3 juta sudah cukup. Mata Ku Yun Xuan berkaca-kaca dan berkata, bagaimana saya bisa menggunakan uang Anda? Tidak,
Apakah masih ada kebutuhan untuk membedakan milikku dan milikmu? Saya telah memikirkan hal ini sebelumnya. Membeli rumah bisa menunggu. Ketika perusahaan dapat menghasilkan uang, kita akan mampu membeli rumah baru dengan mudah. Mari kita bagi uang ini sama rata. Perusahaan akan terdaftar atas nama Anda, dan Anda akan mengelolanya. Saya hanya akan mendapatkan 50% saham perusahaan dan menunggu bagian keuntungan saya. Baik, tentu saja tidak. Uang itu milik Anda. Mengapa Anda hanya mendapatkan 50%? Lalu saya mendapat 60% saham. Ku Yunsuan berpikir sejenak dan berkata, Xiaobing, terima kasih. Terima kasih banyak. Sudah menjadi impian saya untuk mendirikan bisnis saya sendiri, tetapi saya tidak dapat menggunakan banyak dari Anda. Jika Anda benar-benar peduli dengan saya dan ingin mendirikan bisnis, maka saya dapat mendaftarkan perusahaan atas nama saya. Tapi Anda memiliki semua saham perusahaan. Saya hanya akan membantu Anda mengelola perusahaan. Beri saya gaji setelah perusahaan didirikan. Jika bisnis gagal, maka lupakan saja. Mari kita lupakan itu. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk membuat ini berhasil. Aku takut dengan uangmu, ini uang kita. Itu milikmu, ini milik kita. Dong Suebing melanjutkan, berhentilah memikirkan untung dan rugi. Yang terpenting kamu bahagia. Lakukan saja bisnis apapun yang Anda suka dan jangan terlalu memaksakan diri. Tidak apa-apa bahkan jika Anda kehilangan uang. Dong Suebing memeluknya dan mencium dadanya. Aku bahagia ketika kamu bahagia. Air mataku Yunsuan bisa jatuh. Dia memeluk Dong Suebing dan bertanya, mengapa kamu memperlakukanku dengan sangat baik? Karena saya menyukai Anda. Ini lebih dari 1 juta, dan kamu meninggalkan begitu banyak uang untukku. Anda bahkan tidak peduli dengan bisnis apa yang akan saya lakukan, dan tidak peduli dengan untung dan rugi. Hahaha, aku hanya peduli padamu. Karena Anda ingin memulai bisnis Anda sendiri, maka kami akan memulainya. Ku Yunsuan mengeratkan pelukannya, terima kasih banyak. Ini benar-benar kejutan. Saya, Dong Suebing menyelanya, sejujurnya, kamulah yang memberiku kejutan yang lebih besar. Aku tidak pernah berharap bisa tidur denganmu. Kamu berbicara omong kosong. Ku Yunsuan memutar matanya. Saya sangat tersentuh, dan Anda baru saja melontarkan kata-kata vulgar seperti itu. Kau ingin aku memukulmu? Dong Suebing berseru, tidur denganmu itu vulgar. Iya, kalau begitu mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak vulgar. Dong Suebing dan Ku Yunsuan berpegangan tangan dan duduk di tempat tidur. Mereka berdiskusi dengan gembira dan sambil memegang buku bank. Mereka menantikan masa depan dan merasa seperti pasangan yang sudah menikah. Pada akhirnya, Ku Yunsuan memutuskan untuk melihat-lihat dulu sebelum memutuskan bisnis apa yang akan dijalankan. Dia sedang mempertimbangkan industri bisnis mereka dan apakah mereka harus mendirikan bisnis di Beijing. Ini semua tidak diputuskan. Dia juga menolak untuk memiliki saham perusahaan ini, meskipun ada bujukan Dong Suebing. Dong Suebing juga menyerah. Bagaimanapun, keduanya sudah menjalin hubungan, dan tidak masalah siapa yang memiliki lebih banyak saham. Mereka hanya ingin bekerja keras bersama dan membuat perusahaan ini sukses. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.